Ya, welcome back to Mental Podcast, teman-teman. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Nah, semoga kita semua tetap sehat ya di tengah pandemi ini dan juga kita tetap selalu bahagia dalam kondisi apapun. Nah, bener banget nih. Nah, di episode kali ini kita akan sedikit membahas nih, menampilkan format baru dengan biasanya kita cuma menghentikan suara doang, tapi di sini kita untuk teman-teman yang mengakses via YouTube, kita bisa melibatkan rupa kita yang mungkin kayak agak klimis gini ya. Jadi semoga diskusi kita bisa saling interaktif dan kita tetap dengan sisi keseruan kita tetap ada dengan adanya diskusi virtual ini. Oke. Nah, teman-teman, kita kali ini akan bahas suatu hal yang cukup bikin rame ya belakangan. Dengan kalau teman-teman ingat, beberapa waktu yang lalu kan kita sempat rame ya terkait dengan beberapa masyarakat kita yang mendadak, kalau teman-teman ingat berita di Sarinah pada waktu itu, yang mana salah satu pusat makanan cepat saji, yaitu McDonald's, yang buka di Sarinah selama 30 tahun, itu ditutup pada waktu itu. Nah, karena kemudian dianggap memiliki banyak histori bagi beberapa orang, nah pada akhirnya di tengah anjuran pemerintah dan juga peraturannya, yaitu pembatasan sosial berskala besar di tengah itu semua, nah mendadak pada waktu itu McD di Sarinah itu diramaikan oleh beberapa orang yang merasa memiliki kenangan banyak di situ. Nah, ini pada waktu itu memang cukup ramai ya teman-teman. Nah, Ya, menurut kamu gimana sih terkait dengan kondisi ini? Aku sempat nulis waktu itu, ada 2 media yang aku publiskan terkait tulisan aku dengan materinya yang sama, itu tentang keresahan aku sendiri. Mungkin kamu juga merasakan itu juga kayak gitu, terkait fenomena yang kemarin di McD Sarinah itu kayak gitu. Nah, aku mungkin kayaknya bakal mengulas tulisan aku terkait PSBB yang kita sempat terjadi, bahkan kayaknya sekarang masih juga kan terkait PSBB, pembatasan berskala besar ini, sosial berskala besar ini. Nah, kita ngelihat bulan Mei ini ternyata kurang lebih 14.000 kasus COVID ini tuh kasus positif di Indonesia, kayak itu 14.000 kasus ini. Aku melihat itu sekitar awal Mei, bayangin 14.000 kasus, nggak tahu sekarang mungkin bisa meningkat kayak gitu. Nah, pelonjakan kasus ini kan berarti adanya semakin parah nih kayak gitu, adanya kasus COVID-19 ini kayak gitu. Nah, ada beberapa, misalnya kayak adanya PSBB ini sebenarnya kan sebagai antisipasi untuk memutus rantai penyebaran COVID itu sendiri kan kayak gitu, dengan upaya tetap di rumah aja, habis itu kalau bisa juga WFH, kemudian kalau misalnya keluar itu tuh bener-bener deh terdesak banget, yang bener-bener perlu banget kayak gitu. Kalau bisa keluar itu ya pakai masker, terus berjarak, setidaknya tuh ada jarak 1 meter dan sebagainya. Itu setidaknya kita masih melangsungkan itulah kayak gitu. Dan rata-rata PSBB itu kan di ranah zona merah kayak gitu. Kayak misalnya di Jakarta, kemudian ada di kota-kota besar sih, kayak di Semarang juga termasuk zona merah, cuman PSBB kayaknya ya juga. Cuman yang lebih disorot ini yang apa? Semarang nggak PSBB, tapi dia punya istilah sendiri, yaitu pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, ini agak unik nih khusus Semarang. Nah, itu mungkin hampir sama kali ya, cuman dari segi ininya. Tapi yang aku sorot di sini tuh terkait yang di McD Sarinah itu. Mungkin kejadian Sarinah itu kan sudah mulai drama terkait penutupan gerai ini yang McD pertama kali di Indonesia. Itu kan sekitar tahun 90-an kan, kalau nggak salah. Habis itu mulai rame sebelum tanggal 10 Mei,
habis itu penutupannya kan tanggal 10. Nah, gencar bakal ada penutupan itu kan di media sosial kayak ngerasa wah gila ini mau ada penutupan dan sebagainya, kayak drama itu muncul. Nah, puncaknya waktu penutupan ini yang bikin keselnya waktu penutupan, jam detik-detik penutupan itu banyak banget itu orang berkerumun di daerah Sarinah. Nah, ini tuh yang menjadi hal yang disayangkan, ternyata masyarakat itu tuh mengabaikan adanya PSBB, padahal Jakarta itu kan jelas-jelas adanya PSBB kayak gitu. Dan coba kita lihat yang video-video yang viral waktu itu, bagaimana aparat itu cuman ya mengamankan, lihat aja kayak gitu, bukannya mengamankan untuk membubarkan terkait adanya keramaian. Sedangkan PSBB itu kan salah satu di situ bilang bahwasannya adanya melarang untuk berkerumunan secara ramai lah, untuk rame-rame itu kan nggak boleh kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya kita lihat di video itu kan kayak gila ini ramai banget kayak gitu di Sarinah, di Sarinah itu sendiri, bahkan kayak anjir kok ramai banget sih kayak gitu. Nah itu yang bikin aku kayak kok bisa masyarakat demi penutupan McD ini kok mau-maunya berkerumun kayak gitu, tapi mengabaikan bahwasannya ini tuh bahaya banget kayak gitu. Saking dramanya bahaya gitu. Harusnya dia itu ya udah sih stay aja di rumah kita, drama-dramanya tuh cukup di rumah aja. Kenapa harus melihat seremonialnya itu di tempat lokasi itu? Miris banget sih ngeliat keadaan kayak gitu. Dan imbasnya kayak gini itu ya apa gunanya dengan hashtag jaga jarak, kemudian di rumah aja dan lain-lain. Coba kalau misalnya kita lihat di video itu coba mana ada orang yang mencoba untuk berjarak 1 meter antara satu sama lain kayak gitu kan enggak. Nah ini kan ternyata sebuah pengabaian bahwasannya masyarakat itu ternyata nggak sadar bahwasannya PSBB itu penting, physical distancing itu penting kayak gitu. Walaupun kita juga melihat bahwasannya jangan-jangan pemerintah dari segi sosialisasi juga kurang masif, atau dari segi kebijakan juga kendor dan tidak tegas kayak gitu. Itu yang sangat disayangkan banget sebenarnya. Terus yang berikutnya itu kayak misalnya kejadian di bandara. Ramai banget kan itu. Mungkin ramainya itu karena ada kebijakan pembukaan bandara, transportasi lebih tepatnya. Transportasi terutama di airport, kemudian orang itu berbondong-bondong untuk keluar ke bandara. Dan kita lihat apalagi di Sota ya, di Soekarno-Hatta itu kan cukup ramai yang ada di video itu. Kayak kita bisa melihat kalau misalnya posisinya kayak gitu, gimana caranya kita bisa memutus mata rantai penyebaran COVID kayak gitu. Kan permasalahannya di situ, orang makin ramai kayak makin ya yang penting dia bisa pulang atau seperti apa dengan kebijakan yang seperti itu kayak gitu. Pengabaian ini kayak gitu yang sangat ya ampun. Sebenarnya yang perlu diluruskan itu sebenarnya tidak hanya pemerintah menurutku, tapi masyarakat juga kayak gitu. Kesadaran perlu dibangun, kesadaran juga. Itu yang menjadi kemirisan buat aku sendiri sih kayak gitu. Bahkan hal yang menarik itu mungkin di pasar pun juga ya masih kejadian-kejadian ramai kayak di Tanah Abang misalnya kayak gitu. Mungkin ini yang paling disorot tuh di daerah-daerah kota besar ya. Cuman mungkin kalau aku lihat di daerah-daerah tempatku sendiri pun juga masih hal yang kayak gitu juga. Ternyata physical distancing pun juga diabaikan kayak gitu. Jarang orang yang merasa physical distancing itu tuh penting kayak gitu. Ya nggak sih, menurutmu gimana?
Ya, memang sih di masyarakat kita akhir-akhir ini merasa mulai ini ya, nggak tahu ya, mungkin aku sendiri atau mungkin teman-teman juga ngerasain, mungkin kamu juga ngerasain. Hari ini mungkin mulai banyak yang mengabaikan ya terkait dengan beberapa anjuran yang sebelumnya udah sebenarnya cukup sustain gitu. Kayak misalkan terkait membatasi diri di luar rumah ataupun terkait dengan menjaga jarak antara satu sama lain. Nah itu akhir-akhir ini juga kita mungkin banyak tahu ya teman-teman. Nah di jalan-jalan mungkin kita sekarang udah ngerasa wah ini rame nih gitu. Bahkan larangan-larangan untuk mudik sebelumnya pun yang himbauannya udah kenceng banget. Nyatanya sekarang juga kita banyak dengar berita gitu. Di jalan-jalan juga udah mulai rame gitu. Bahkan yang dicegatin juga banyak ternyata kan gitu. Nah itu berarti kan memang masyarakat kita hari-hari ini ya mulai untuk melonggarkan diri terkait dengan pembatasan sosial yang akhir-akhir ini mulai digencarkan, termasuk dengan physical distancing tadi. Itu sih menurutku. Iya kayak ini nggak sih, kayak pas awal-awal itu kan masyarakat tuh kayak pada panik, terus istilahnya pada parno lah istilahnya kayak gitu. Makin kesini tuh paranoidnya para masyarakat tuh mulai kendur dan makin kesini makin cuek kayak gitu. Nah yang menjadi keresahan itu juga adalah ketika waktu apalagi yang di Sarinah itu ya, kejadian yang di Sarinah itu ternyata banyak tuh influencer yang nggak banyak sih, cuman ada satu influencer yang dia itu nge-vlog terkait kejadian yang ada di Sarinah itu kayak gitu. Mungkin kamu punya pendapat hal itu kayak gitu terkait kenapa sih akhir-akhir ini influencer itu segitu gampang banget untuk melakukan hal konten-konten yang menurutku itu hal yang itu tuh tidak pantas untuk dipublikasikan kayak gitu, tidak pantas untuk diedukasikan ke masyarakat kayak gitu. Ya nggak sih, menurutmu gimana? Ya sebenarnya itu juga kemarin juga sempat ramai ya di media sosial kita gitu, di YouTube dan sebagainya, di Twitter. Nah itu juga lumayan ramai terkait dengan membahas ini. Tapi sebenarnya terkait dengan tadi kalau nyambut dikit ke soal masyarakat tadi yang sudah mulai abai gitu, sebenarnya terkait dengan masyarakat nggak perlu paranoid, ya itu memang harus kita dorong. Tapi di sisi lain juga jangan juga kemudian untuk menjadi abai gitu. Nggak berarti kemudian kalau kita ngerasa wah ini kita nggak boleh takut, bukan berarti juga toh ya kita kemudian mengabaikan beberapa bahaya yang mungkin terjadi di antara kita. Nah itu sih yang aku mau buat semacam underline lah, jadi hal yang penting di situ. Nah terkait dengan tadi soal di influencer tadi, memang nyambung juga tadi terkait dengan medis Aminah gitu. Mungkin kamu juga tahu kemarin ada beberapa influencer kita yang pertama dulu itu juga salah satu influencer kita membuat konten ya ngunjungin McD Sarinah. Nah itu datang sekitar aku lupa antara 6 atau 8 orang, itu datang dengan kalau kayak gitu kan bisa kita katakan sudah berkerumun ya, 6 sampai 8 orang datang bareng-bareng gitu. Nah datang ke McD Sarinah. Nah kemudian makan di situ bareng-bareng dan duduk di, kalau nggak salah lihat karena videonya udah dihapus dan nggak ada lagi. Nah itu aku kalau nggak salah lihat itu mereka kemudian duduk di bawah gitu, kemudian makan bareng-bareng di situ rame-rame semacam melingkar gitu. Nah itu kan juga dan kemudian itu direproduksi dengan satu konten dan diupload di YouTube dan diupload oleh seorang influencer gitu. Nah itu kan bahayanya juga nggak main-main kalau kayak gitu loh. Nah itu bagiku cukup miris sih melihat salah satu contoh yang seperti itu gitu. Iya, kayaknya nggak cuman kalau misalnya kita bahas masalah influencer nih kayak gitu, kayaknya hal yang diresahin itu tuh nggak cuman kasus yang di Sarinah aja kayak gitu. Sebelum kasus yang influencer yang di Sarinah itu kan kita mungkin juga kita tahu kan kalau misalnya kasus yang prank bantuan, dia mencoba memberikan bantuan, ternyata isinya itu adalah batu dan sampah yang itu ya ampun, dari segi etika dan aspek moralnya itu udah keterlaluan sih, demi konten, demi kata-kata viral. Influencer istilahnya YouTuber ini tuh rela untuk membuat konten hal yang tidak diinginkan ini untuk kata-kata viral. Kan ini hal sesuatu yang perlu kita ulik lah kayak gitu. Kayaknya ini menarik juga kayak gitu, apalagi yang masalah yang di Sarinah itu kan, yang sampai ada salah satu
influencer juga yang sampai mengundang dan mewawancarai orang itu yang terlibat di Sarinah itu, kemudian ternyata banyak banget salah omong, kemudian ternyata ujung-ujungnya dihujat netizen, kemudian terus dia klarifikasi, kemudian permintaan maaf dan lainnya. Nah itu kan selalu terjadi, bahkan sekarang pun juga ada kan yang terkait yang rela untuk menggalangkan keperawanannya untuk itu juga sempat ramai itu. Nah itu kan, dan ternyata waktu aku lihat di media sosial itu juga ternyata itu by setting. Ternyata dia udah by setting bahwasannya dia bakal minta maaf. Ketika udah rame dia bakal minta maaf dan dia mencoba untuk ya udah itu untuk engagementnya dia gitu. Nah ini kan hal sesuatu yang miris, bahwasanya influencer itu suatu yang bisa dikatakan orang yang berpengaruh dan orang yang punya panutan untuk netizen yang lain kayak gitu. Orang yang nggak paham tuh pun juga gampang banget terpengaruh kayak gitu kan. Nah ini suatu fenomenal yang menurutku rada mengkhawatirkan sih kayak gitu. Menurutmu gimana untuk terkait kejadian-kejadian ini? Iya. Nah memang itu memang beberapa cukup mengkhawatirkan ya terkait dengan influencer kita gitu kan. Kalau kamu juga ingat kan si istrinya tadi, ini sekalian kita gosip ya, semoga nggak mengurangi pahala kita. Tapi ini artinya kita gosipnya untuk ini ya kita gosipnya untuk edukasi gitu. Iya, kita buat pembelajaran, semoga tidak ada hal yang kayak gitu lagi, kayak gitu. Ya, benar. Moga-moga aku nggak batal. Nah, ini juga kemarin juga salah satu juga ramai nih. Jadi kalau tadi kita lihat, tadi aku cerita tadi ya soal di McD, itu kalau itu yang bikin konten suaminya, walaupun di situ dia juga ngajak istrinya gitu. Tapi si istri tadi, kemudian juga yang seorang influencer, itu dia yang sempat ramai kemarin diwawancara salah satu podcast dan beberapa statementnya itu yang cenderung untuk aku kan ya intinya dia cerita kalau misalkan tidak membudayakan cuci tangan, misalkan habis dari luar makan ya makan aja, jarang pakai masker, dan itu kemudian diproduksi di konten dan dilihat oleh sekian ribu atau bahkan jutaan orang. Itu kan sangat-sangat tidak bagus ya untuk edukasi masyarakat kita gitu. Tengah mungkin banyak influencer lain yang kemudian mencoba untuk memberikan edukasi untuk memberikan edukasi untuk mungkin memakai masker, cuci tangan dan sebagainya, menjaga jarak. Nah, tapi influencer yang ini justru membuat konten yang seperti itu. Nah, ini kan juga sangat-sangat tidak bagus untuk edukasi masyarakat kita, dan ini aku melihat ada salah satu persoalan yang memang cukup penting di sini dan tidak disadari oleh beberapa influencer kita gitu. Nah, mungkin teman-teman juga bisa simak ya. Aku juga sempat nulis ini di Kumparan gitu. Jadi influencer ini bagiku cukup harus disadarkan gitu bahwa apapun yang kemudian dilakukan oleh influencer, namanya kan influencer, dia kemudian dapat menginfluence berbagai hal. Nah, jadi apapun yang dilakukan dengan basis followernya dia, mungkin di YouTube, di Instagram, di Twitter dan sebagainya, apapun yang kemudian dia katakan, dengan insight yang kemudian dia miliki, nah itu akan sangat berpengaruh untuk orang-orang yang terutama mengikuti dia. Jadi apapun yang harus dilakukan oleh influencer ini harusnya hati-hati gitu, karena di ilmu komunikasi misalkan kita tahu misalkan ada salah satu istilah yaitu opinion leader gitu. Nah, apa sih opinion leader itu? Opinion leader ini, jadi influencer ini bisa kita kategorikan sebagai opinion leader gitu. Nah, jadi si influencer ini dia akan berperan sebagai pemimpin opini gitu. Jadi dengan platform yang kemudian dia miliki, dengan channel dan sebagainya yang dia miliki, nah dengan dia yang kemudian memiliki basis follower, dia akan kemudian dapat diikuti oleh follower-followernya karena dia fungsinya sebagai opinion leader. Nah, itu sih sederhananya. Lebih lengkapnya bisa
lebih lengkapnya nanti bisa mungkin bisa baca ya. Tulisan buku kumparan. Bisa baca tulisan buku kumparan. Oke, siap. Tapi ya benar banget. Nah, tapi selanjutnya yang juga penting di sini juga selain dia sebagai opinion leader, nah ini nyambung banget tadi yang kayak aku sampaikan sebelumnya dan juga mungkin kamu sudah sampaikan sebelumnya, bahwa posisi influencer ini dia juga selain sebagai opinion leader, dia juga berperan untuk kemudian mempengaruhi orang untuk mengikuti apa yang kemudian dia lakukan. Kalau di ilmu komunikasi juga kita tahu ada yang salah satu teori namanya teori belajar sosial atau social learning theory. Nah, jadi teori ini bilang bahwa kemudian masyarakat kemudian dapat semacam mengikuti, mengasimilasi hal-hal yang kemudian dilakukan oleh apa yang kemudian dia lihat seperti itu. Dengan konteks misalkan ketika masyarakat ini melihat Twitter dari influencer atau YouTube dan sebagainya apa yang dia lihat, dengan basis kemudian sebagai opinion leader kalau kita sambungkan dengan konsep sebelumnya, maka influencer-influencer ini sangat-sangat berperan untuk kemudian mempengaruhi apa yang kemudian dilakukan oleh masyarakat. Nah, ini bagiku penting sih untuk kemudian kita menyadarkan influencer kita dengan basis follower jutaan yang kemudian dia miliki, maka dia juga punya tanggung jawab yang berat juga untuk kemudian berperan apapun yang setiap dia katakan, setiap dia lakukan akan mempengaruhi konteks masyarakat kita. Jadi ayolah kita harus ngecek influencer-influencer ini supaya ya ayo kita bikin konten-konten yang jangan sembarangan deh, gitu. Jangan sekarepe dewe. Ya, jangan sekarepe dewe lah. Itu bahasa orang Jawa. Yang positif lah setidaknya buat mengedukasi kayak gitu. Oke, hiburan nggak masalah, soalnya kan dari segi konsep fungsi media sendiri itu kan ada salah satunya memberikan informasi, kemudian juga memberikan edukasi, kemudian hiburan juga kan, dan persuasi kayak gitu. Ada 4 hal yang fungsi dari media itu sendiri kayak gitu, dan itu tidak menutup kemungkinan para influencer juga melakukan hal 4 itu tadi kayak gitu. Mungkin persuasi mengajak, mungkin kalau misalnya ada hal yang berkaitan dengan gerakan campaign misalnya untuk menggunakan masker atau jaga jarak itu sangat mendukung sekali sih kayak gitu. Itu bakal sangat berpengaruh besar dan itu pengaruh positifnya bakal ada kayak gitu dibanding kalau misalnya kita memberikan hal-hal yang negatif kayak gitu. Nah, soalnya posisi persuasi ini yang bikin kadang tuh orang tuh kayak pengen dan kayak kalau misalnya nggak tahu kalau itu tuh ternyata salah, ya udah orang bakal kejeblos hal yang salah kayak gitu. Nah, ini fungsi berat juga ya jadi influencer sebenarnya. Terus ada juga nih, tadi kamu mengaitkan terkait yang social learning atau belajar sosial kan. Di sini aku juga sempat mikir sih, kalau misalnya itu bagian dari kekhawatiran kalau misalnya ini kalau misalnya aku sebagai halayak ya, atau sebagai audiens atau sebagai netizen, kalau misalnya aku nggak tahu apa-apa, terus habis itu aku melihat tontonan influencer yang nggak tahu itu tuh tontonannya tuh benar atau salah, bisa jadi hal itu tuh gampang untuk ditiru dan untuk diteladani kayak gitu. Sedangkan aku nggak tahu nih itu tuh sebenarnya itu baik nggak buat aku atau baik nggak buat masyarakat yang lain sesuai dengan asas moral atau enggak. Nah, ini tuh cukup hal yang perlu mengkhawatirkan sih. Ya itu memang itu ya. Jadi memang bagiku gini. Ini kan sekarang kita udah di era yang sangat-sangat terbuka ya. Jadi siapapun bisa berpendapat di kita masing-masing. Bukan cuma influencer yang kemudian bisa bisa kemudian membuat hal-hal yang kemudian dapat mempengaruhi sekitar gitu. Jadi kita juga harus kemudian mengedukasi sekeliling kita gitu. Jadi kalau misalkan ada influencer-influencer kita yang nggak genah gitu, nggak benar gitu, kita bisa untuk kemudian membuat tandingan ya. Artinya hal-hal yang kita rasa tidak edukatif gitu, kita harus kemudian mengedukasi sekeliling kita, minimal teman-teman sekitar kita gitu, sehingga edukasi yang kemudian dalam konteks ini misalkan dirusak oleh beberapa influencer yang seperti konteks tadi misalkan, nah kita bisa kemudian memberikan edukasi yang lebih baik gitu, supaya ya tidak mengikuti. Karena belakangan cenderung aku agak ngerasa resah sih. Jadi sekarang ini masyarakat nggak tahu kenapa kayak cenderung ya lihat yang benar itu ya influencer gitu. Melihat apa dikatakan influencer sebagai
sebagai sebuah kebenaran gitu lah. Kok kemudian kita bisa melihat itu sebagai sebuah kebenaran? Nah, itu menurutku jadi hal yang meresahkan sih. Nah, maka dari itu kita juga harus mulai mengedukasi masyarakat kita, gitu, teman-teman kita dan sekitar kita bahwa ya kebenaran itu bukan ada di influencer. Jadi apapun yang katakan influencer itu hanya sebatas opini dan itu harus kemudian diuji validitasnya gitu. Nah, kebenaran itu yang kemudian kita harus memvalidasi itu misalkan ke berbagai ilmu pengetahuan gitu, karena kan kita masyarakat sains ya. Jadi kita harus menyandarkan kebenaran itu misalkan terhadap ilmu pengetahuan, misalkan yang jelas validitasnya gitu, misalkan oleh pakar-pakar yang kemudian belajar dan punya bidang terkait dengan konteks yang kemudian disampaikan. Itu bagi cara kita untuk memvalidasi kebenaran. Jadi jangan terima mentah-mentah teman-teman ya apa dikatakan influencer, kita harus mulai meliterasi diri kita sendiri. Walaupun sebenarnya benar banget. Walaupun nggak semuanya influencer itu tuh jelek semua tuh enggak kayak gitu. Cuman ada beberapa influencer tuh yang emang benar-benar dia tuh bagus kayak gitu. Ada yang bisa mengedukasi bahkan mempersuasi kita hal-hal yang ranah kebaikan kayak gitu, bukan hal-hal yang menjerumuskan kita untuk hal-hal yang tidak baik kayak gitu. Ini kita ngomong di sini pun juga sebagai keresahan kenapa sih akhir-akhir ini beberapa influencer itu kok melakukan hal yang tidak harusnya dia lakukan kayak gitu. Walaupun tidak semuanya influencer kayak gitu, ya nggak sih? Yang perlu digarisbawahi di situ. Ya benar banget. Dan kayak misalkan masih ada beberapa influencer yang bagiku cukup kita harus berikan apresiasi. Kayak misalkan kemarin kita sempat dengar misalkan Rahel V-nya ya, yang bikin semacam crowdfunding yang itu berapa miliar itu, wah itu harus kita apresiasi gitu. Kemudian kayak misalkan di masa pandemi ini kita juga kenal misalkan salah satu influencer misalkan Dr. Tirta yang cukup memberikan kita edukasi banget gitu loh, memberikan kita edukasi terkait dengan kesehatan, terkait dengan virus, dan itu validitasnya jelas itu karena background beliau yang merupakan seorang dokter. Nah ini bagiku kita harus mulai bisa memilih-milih gitu. Kalau misalkan kita mendengarkan informasi apa yang disampaikan Dr. Tirta, bagiku itu layak didengarkan karena beliau memang punya keilmuan dokter sebagai dokter, nah di bidang kesehatan, dan itu layak untuk kemudian kita dengarkan dan kita harus apresiasi kemudian apa yang kemudian dilakukan beliau sebagai influencer. Itu sih menurutku. Jadi nggak semua influencer itu jelek teman-teman ya, kita harus memilih-milih. Bener banget. Oke. Kayaknya yang ada hal yang lebih ini lagi deh, yang lagi booming lagi sekarang itu kayaknya kemarin tuh sempet kan terkait hashtag Indonesia Terserah. Kayaknya sampai sekarang pun masih menggodok hal itu terkait hashtag Indonesia Terserah. Nah, di sini hal yang paling menarik aku mencuplik dari kayak risetnya dari Drone Emprit-nya Mas Ismail Fahmi. Itu ada ringkasan terkait apa yang beliau lakukan kayak gitu. Jadi kan pas tanggal 14 sampai 18 Mei itu tuh ada beberapa isu besar ya terkait hashtag Indonesia Terserah yang itu tuh viral dan trending topik di Twitter. Habis itu ternyata ada beberapa hal yang menjadi keresahan atau isu yang dipaparkan di media sosial. Yang pertama itu adanya kekecewaan tenaga medis nih dan netizen terhadap kebijakan pemerintah. Nah ini aku sepakat sih sebenarnya. Nanti kita bahas. Terus yang kedua terkait kekecewaan tenaga medis dan netizen terhadap keegoisan sebagian masyarakat nih yang melanggarnya. Tadi kita udah bahas terkait yang kejadian yang PSBB yang di Sarinah itu salah satunya. Kemudian juga ada terkait catatan media asing soal kebijakan Jokowi selama pandemi yang disebut terburuk di Asia Tenggara. Gila. Kemudian terus di media mainstream menempatkan Indonesia Terserah ini sebagai salah satu isu penting terkait dinamika sosial sebagai wabah corona. Dan frame-nya tuh rata-rata fokus pada kekecewaan terkait sikap pemerintah, kemudian juga sikap sebagian masyarakat kenapa sih melanggar terkait apa yang sudah ditetapkan, kayak misalnya physical distancing misalnya. Kemudian media sosial, apalagi Twitter ya, ini bahas Twitter,
melatar belakangi narasi Indonesia yang terserah itu karena kebijakan transportasi nih yang tadi kita udah bahas kan, yang terkait bandara itu tadi, mengabaikan physical distancing, kemudian mengkritisi konser amal. Nah ini nih menarik banget nih, konser amal ini yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah. Itu yang sangat menurutku itu nggak etis sebenarnya. Kenapa sih? Kemudian ya banyak lah kayak gitu, beberapa kejadian-kejadian terkait hashtag Indonesia terserah, bahkan itu sudah banyak lah sampai trending topik, dan itu menurutku hal sesuatu yang efek dari kebijakan pemerintah yang kadang ngomong A, kemudian B, C, D, E, F, G, dan lain sebagainya. Setiap kali itu ada aja perubahan terkait statement, dan statementnya itu yang dirasa itu sebagai kebijakan. Nah, aku sempat nih kemarin, mungkin aku sedikit cerita ya, kemarin aku sempat ikut webinar, salah satu terkait webinar humas seperti itu kayak gitu kan. Jadi ada tim gugas itu bilang kayak gitu. Ternyata namanya di gugas itu sendiri tuh ada atasnya tuh namanya Dewan Pengawas. Itu Dewas itu tuh ternyata itu para menteri-menteri itu sebagai dewas kayak gitu. Nah, beliau itu juga menyebutkan bahwasannya setiap menteri itu mesti ada aja statementnya, dan itu selalu berbeda-beda dan nggak kompak gitu loh. Satu orang ngomong A, ternyata B, menteri B ngomongnya B, terus nanti menteri C ngomongnya C kayak gitu. Jadi ada berbagai pendapat, dan itu tuh hal yang masih asumsi maupun wacana itu tuh udah jadi go public, dan itu tuh sebagai hal yang fix kayak gitu. Nah itu kan yang menjadi hal yang ini ya, mengkhawatirkan lah bagi komunikasi publik kayak gitu. Bahwasannya kan namanya ketika kita melakukan suatu kebijakan itu kan apalagi hal yang berkaitan dengan krisis kayak gitu. Krisis kan juga kita perlu tahu lah yang namanya kebijakan tuh ada hal yang namanya spoken person atau juru bicara yang memberikan suatu kebijakan atau yang memberikan suatu semacam update terkait perkembangan COVID di Indonesia tuh kayak gimana. Bahkan antara presiden dengan menteri pun ternyata statementnya berbeda. Nah ini kan ada apa kayak gitu. Nah ini bisa menjadi hal sesuatu kekecewaan bagi nggak cuma tenaga medis doang, cuman netizen juga merasa kecewa dengan hal kayak gitu. Apalagi yang terkait kasus yang konser amal itu ya, bahwasanya pemerintah yang memberikan kebijakan untuk physical distancing, kemudian PSBB dan lainnya. Kenapa sih harus mengadakan konser yang di tengah kerumunan seperti itu? Kenapa? Sedangkan banyak kok penyanyi-penyanyi yang lainnya itu tuh sudah melakukan konser virtual, dan itu menurutku konser amal virtual itu hal yang cukup kreatif dan mengurangi efek dampak penyebaran corona itu sendiri kayak gitu. Nah itu cukup diapresiasi kayak gitu. Dan yang terakhir itu yang sudah kita bahas tadi itu sih yang terkait sebagian masyarakat yang sudah mulai abai terkait physical distancing. Kemudian ada aja kalau misalnya banyak orang yang udah mulai kendor pakai masker dan lain sebagainya. Itu sih kalau aku lihat ya terkait hashtag Indonesia terserah ini. Kalau dari kamu sendiri gimana untuk menanggapi hal yang kayak gitu? Ya, jadi memang belakangan trending di berbagai sosial media kita, misalnya dengan Indonesia gitu. Nah, kalau aku paham sih suasana kebatinan mereka gitu. Jadi terutama kalau kita lihat dari sudut pandang dokter misalkan ya, kan ada sempat viral tuh dokter bikin kertas gitu kan, tulis di atas situ hashtag Indonesia terserah sambil pakai APD. Suasana kebatinannya sampai situ. Kalau aku misalkan sebagai netizen gitu. Karena dokter yang mati-matian mungkin di rumah sakit sampai bilang kayak gitu, itu kan berarti memang benar-benar mereka jengkel gitu. Mereka, menurutku sebagai orang yang melihat itu, mereka benar-benar jengkel gitu dengan pengorbanan mereka ini yang disebut sebagai garda terakhir ya,
karena garda pertamanya itu adalah masyarakat dan kita itu sendiri. Nah, ya aku paham sih suasana kebatinnya itu, dan juga bukan cuma dokter sih, beberapa juga menggaungkan hashtag Indonesia Terserah dari sudut pandang masyarakat ya. Itu juga aku paham sih suasana yang kemudian mereka rasakan, bahwa orang-orang yang cenderung tertib di rumah gitu, kemudian menjaga diri untuk hal-hal yang dirasa nggak terlalu penting, nggak keluar rumah, itu benar-benar merasa frustasi gitu kalau aku baca kebatinannya gitu. Karena apa ya, dengan hashtag yang kemudian mereka tulis di medsos, kemudian dengan berbagai caption yang ada di Twitter dan sebagainya, ya mereka merasa kecewa gitu. Kok bisa aku yang selama ini di rumah aja gitu, mengontrol diriku untuk nggak keluar rumah, tapi banyak masyarakat lain yang justru seenaknya sendiri keluar rumah gitu, seenaknya sendiri jalan-jalan dan sebagainya. Bahkan banyak juga yang mudik, misalkan masih mudik dan sebagainya. Itu kan juga bikin jengkel. Bahkan beberapa daerah di berita tuh macet loh. Sekarang udah mulai macet loh. Nah, itu kan apa ya? Itu ya, itu aku paham sih masyarakat yang udah nahan diri untuk nggak mudik, misalkan udah menahan diri untuk nggak udah nggak ketemu orang tuanya gitu, mungkin di kampungnya gitu, nggak ketemu saudara-saudaranya, nahan gitu kan. Bayangin aja setahun sekali nggak nahan diri untuk nggak pulang, itu luar biasa loh suasananya, apalagi di tengah hari raya yang bagi umat Islam itu kan memang cukup sakral ya, dan cukup besar gitu. Setahun sekali mungkin baru ketemu saudara-saudaranya, tapi mereka menahan diri. Nah, ya kemudian mereka melihat seperti itu, bagiku ya ini wajar sih kemudian masyarakat merespon seperti itu. Dan tadi juga ya, kalau di Drone Emprit tadi dua hal yang Drone Emprit membacanya, ada beberapa hal yang terkait dengan isu Indonesia Terserah tadi yang aku baca juga ini di sini. Dua hal tadi sudah aku sebutkan, dan tadi mungkin kamu juga sudah sebutkan terkait dengan catatan media asing soal kebijakan pemerintah kita yang cenderung beda-beda gitu. Kayak misalkan aku singgung sedikit, sebelumnya kita lihat misalkan beberapa menteri kita yang saling beda-beda gitu ya, kayak misalkan kayak misalkan soal Menteri Perhubungan gitu yang bilang mudik sama pulang kampung sama aja gitu. Padahal Presiden sendiri yang bilang mudik sama pulang kampung sebelumnya beda definisinya gitu. Lalu soal new normal ini juga sebenarnya bikin bingung sih. Aku mau bahas sedikit. Jadi katanya kemarin Menteri PPN dan kepala Bappenas ini bilang ada beberapa skenario yang sudah disiapkan untuk untuk new normal, atau kemudian masyarakat supaya sudah bisa berdamai dengan corona gitu. Dengan COVID. Nah, ya kemudian Kementerian Perekonomian yang bahkan sudah rinci banget itu dari bulan ini ngapain, bulan ini tahapnya ngapain, dan itu mulai bulan Juni gitu. Nah, tapi kemudian diralat sendiri oleh kemarin kita lihat statement Menteri Perekonomian yang bilang bahwa PSBB akan dilaksanakan sampai virus ini sudah selesai di Indonesia gitu. Ini kan masyarakat jadi bingung gitu. Nah, itu sih beberapa yang mungkin masyarakat pada akhirnya frustasi, ini kok kebijakan pemerintah berbeda-beda seperti ini, yang benar yang mana gitu. Itu sih menurutku yang pada akhirnya beberapa masyarakat juga merasa Indonesia Terserah tuh ya salah satunya soal kebijakan. Nah, itu sih kalau yang aku baca. Nah, ada hal lagi yang menarik, mungkin kayaknya lebih dekat lagi nih terkait kasus ini. Mungkin kalau misalnya hal berkaitan dengan Lebaran, itu hal yang paling orang itu tuh jadi pengen itu apa menurutmu? Lebaran ya banyak sih, bisa makan opor. Bukan bukannya beli baju. Oh, minta tebak-tebakan sih ya, soalnya kan tahu sekarang belum maghrib kan, jadi jadi pikirnya masih makanan. Beli baju maksudnya, ya ampun. Ya sorry lagi lapar soalnya. Kan awalnya kan banyak tuh mal-mal yang pada tutup karena COVID kan, karena terus ya budaya konsumsi baju selama kalau menjelang Lebaran itu kan buat masyarakat Indonesia kan cukup tinggi ya kayak gitu. Bahkan tuh jadi kayak semacam budaya kalau misalnya mau Lebaran itu ya beli baju baru kayak gitu kan istilahnya. Dan sampai sekarang. Hal yang menjadi fenomenal itu ada salah satu mall
itu yang kemudian ya ampun detik-detik mau buka mall itu tuh kayak seolah-olah tuh jadi kayak hal surga gitu loh, buka pintu surga gitu, terus rame berbondong-bondong untuk beli baju kayak gitu. Ya itu kan sangat apa ya, kok menurut aku miris banget. Ya ampun, lagian kita lebaran tuh cuma di rumah aja kayak gitu. Emang apakah ada kemungkinan masyarakat itu bakal berkerumun lagi nanti setelah lebaran? Aku nggak tahu sih. Cuman kan istilahnya yang disarankan oleh pemerintah maupun MUI akhir-akhir ini kan juga kita lebaran di rumah aja, sholat id di rumah aja, terus ngapain sih kita beli baju baru, toh juga kita di rumah aja kayak gitu kan istilahnya. Terus hal yang menjadi kayak tercengang itu adalah orang tuh berbondong-bondong ke mall cuman beli baju, dengan itu di kerumunan keramaian, dan dia tuh nggak melihat bahwasannya efek dari gampang terpaparnya virus COVID corona ini tuh gampang banget kayak gitu. Bahkan update-nya itu ternyata pasca dari beberapa menjelang itu ternyata ada satu kasir yang ternyata positif COVID. Waduh. Itu yang bikin, ya ampun. Ya itu harus jadi ini sih, harus jadi perhatian buat masyarakat kita ya. Jadi kita nggak pernah tahu gitu, bisa jadi orang yang nggak sengaja kita temuin, nah ternyata berpotensi terpapar. Jangan-jangan kita ketemu sama orang yang terpapar itu kan juga bisa aja gitu. Makanya kita perlu membatasi diri sendiri di masa-masa sekarang ini gitu. Makanya ya ampun, ini tuh kalau aku lihat ya dari segi ini udah bulan puasa kan ya, terus COVID, terus kita nggak kemana-mana, jadi tuh emang kita tuh lagi di tengah cobaan gitu loh, gimana kita tuh harus sabar, terus kita tuh harus menahan diri kayak gitu. Setidaknya sabar dan menahan diri aja deh kayak gitu, untuk jangan keluar rumah atau dan lain sebagainya kayak gitu. Itu sih kalau menurut aku tuh yang harus menjadi uji keimanan lah setidaknya. Bener banget sih, bener. Jadi ini ya mungkin sekalian semacam reminder buat diriku sendiri gitu. Dan juga buat kita semua yang dengerin gitu. Jadi reminder buat ya kita sekarang sabar sedikit dulu ya, biar nanti kita bisa benar-benar normal lagi secepat yang kemudian kita inginkan gitu. Jadi kita sabar dulu, kita membatasi diri, dan harapannya kita benar-benar bisa kembali normal untuk secepatnya. Itu sih yang aku jadi reminder juga buat diriku sendiri. Bener banget ya, semoga COVID ini cepatlah berlalu lah, walaupun ada isu terkait new normal ya, apapun jadi kendalanya setidaknya kan itu kan step by step lah kayak gitu. Nah ada hal lagi yang menjadi refleksi sih dari adanya hashtag Indonesia Terserah, bahwasannya ternyata dari segi pemerintah maupun masyarakat tuh ada hal yang perlu kita tanamkan kayak gitu. Pertama, transparansi data itu yang mungkin penting banget ya, apapun transparansi data apapun kebijakan kayak gitu. Bahkan dari segi pertama transparansi, kedua dari segi kolaborasi ini penting banget. Kolaborasi itu tuh nggak cuma dari segi antar pemerintah aja kayak gitu, tapi stakeholder yang lain, misalnya antara pemerintah dengan media, mungkin bagaimana kita bisa menciptakan suasana media yang positif, pemberitaan yang positif, biar masyarakat itu tidak abai, habis itu biar kita ada ranah edukasi maupun nggak ada ranah-ranah provokasi kayak gitu kan. Intinya internet sehat lah, atau media sehat yang kita upaya untuk memberitakan hal-hal yang positif itu juga penting banget. Terus kita juga perlu kolaborasi juga sama para pakar juga. Mungkin kalau misalnya ada kebijakan terkait hal yang berkaitan dengan COVID pun juga harus mempertimbangkan para pakar. Ya apa gunanya sih kita punya pakar yang cukup luar biasa keilmuannya, yang kita tidak memanfaatkan, itu kan hal yang sia-sia gitu. Kita perlu memanfaatkan, mengkolaborasikan untuk menjadikan hal sesuatu yang sesuai targeted lah, sesuai dengan target, dan itu menjadikan strategi baru untuk
tepat sasaran setidaknya. Itu kolaborasi itu penting. Terus dan kolaborasi yang lain ya. Terus yang ketiga itu partisipasi. Gimana caranya partisipasi antara pemerintah dengan masyarakat kayak gitu. Ketika pemerintah itu menghimbau untuk masyarakat untuk tetap diam di rumah dengan berbagai tata cara komunikasi yang baik dan sekiranya tuh masyarakat itu percaya dengan pemerintah, aku yakin kok pemerintah tuh bakal partisipasinya dengan baik juga dengan hal yang kayak gini. Ya, benar banget sih. Jadi ya kita selain juga tadi masyarakat berintrospeksi terkait dengan untuk menjaga diri sendiri, menjaga sekitar gitu. Sisi lain juga masih banyak juga sih yang perlu dikoreksi dari pemerintah kita gitu supaya ya masyarakat benar-benar percaya lagi dan masyarakat benar-benar nggak bingung terkait dengan kebijakan apa sih yang sebenarnya harus mereka lakukan gitu. Nah itu jadi catatan penting sih dalam hal ini gitu. Nah itu penting banget. Kayaknya kita perlu udahin dulu aja nih kayaknya terkait, takutnya kepanjangan terus orang kayaknya bakal bosan dan kita takutnya meloncar kemana-mana kan. Kayaknya bagi teman-teman yang mendengarkan podcast kita di Mental Podcast ini, sekian dari obrolan kita ya di episode kedua ini. Kedua ini. Semoga Mental Podcast ini bisa selalu memberikan perspektif yang baru, yang kece dan yang membuat teman-teman itu tuh memberikan insight yang wah gitu dalam setiap realitas yang ada. Dan jangan lupa komen terkait isu apa ya selanjutnya yang bakal kita obrolin dan menurut kalian atau teman-teman itu menarik untuk kita bahas. See you on Mental Podcast selanjutnya. Dah.